Harbolnas masih jauh, Lebaran dan Hari Raya udah lewat. Tapi ada loh yang rajin courting sini, courting sana. Bukan di mall atau marketplace. Obral courting ini sedang terjadi di pengadilan kita. Sekali lagi, pesta courting terjadi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Masih ingat kan mereka memotong hukuman untuk Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Sekarang mereka mengurangi hukuman untuk Joko Chandra. Terdakwa kasus penyuapan sederet pejabat di Kejaksaan Agung dan Kepolisian ini dapat potongan hukuman sebanyak 1 tahun penjara. Awalnya dihukum 4 tahun 6 bulan, sekarang jadi 3 tahun 6 bulan. Ya lumayan lah, 30% lebih diskonnya. Kalau kita lagi belanja, diskon 30% itu kan lumayan bisa bikin hilaf kan? Kortingan hukuman untuk Joko Chandra kali ini dengan alasan karena Joko sudah menjalani pidana penjara terkait kasus sebelumnya, pengalihan utang atau sesi Bank Bali di tahun 2009. Alasan lain, Joko juga sudah menyerahkan dana yang ada dalam escrow account Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah. Duh, gimana sih? Fakta bahwa yang bersangkutan pernah terbukti bersalah melanggar hukum, kok jadi alasan hukuman berikutnya jadi lebih ringan? Orang yang pernah melanggar hukum ketika mengulangi lagi perbuatannya, mestinya dihukum lebih keras lagi dong. Apalagi kejahatan yang kedua ini untuk kabur dari hukuman kejahatan pertama. Jelas-jelas kejahatan kedua dilakukan untuk melecehkan hukum dan pengadilan. Kok malah jadi alasan untuk diberi keringanan? 4 dari 5 hakim yang mengkorting hukuman Joko Chandra ini juga hakim yang memotong hukuman Jaksa Pinangki. Ladies and gentlemen, please welcome Muhammad Yusuf sebagai Hakim Ketua, Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Reni Halid sebagai Hakim Anggota. Keempatnya sama-sama mengkorting hukuman Pinangki dan Joko Chandra. Nah, kalau Joko Chandra dikorting 30%, Pinangki ini kortingannya malah 60%. Dari 10 tahun menjadi 4 tahun. 60% dong. Kurang hilaf apa lagi coba kalau kita belanja diskonnya segitu. Satu hal lagi juga terungkap. Pinangki hingga akhir Juli ternyata belum juga dipindah ke lapas, tapi masih ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Alasannya, hanya soal administrasi dan kejaksaan sedang banyak pekerjaan. Tenaga harus dijaga karena masih pandemi. Jangan lupa, ada lagi yang barusan terima kemurahan hati juga. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang tersangkut kasus tilap menilap dana bansos. Ia dituntut 11 tahun penjara oleh jaksa dari KPK. Korupsi di tengah pandemi loh. Kurang buas apa lagi coba? Perlu digarisbawahi, jaksa yang menuntut 11 tahun itu dari KPK. Iya, KPK anak buahnya Pak Firly Bahuri. KPK yang sekarang itu, yang beberapa bulan lalu berani koar-koar soal hukuman mati mereka yang menilap uang rakyat di masa pandemi. Penegakan hukum ini soal bobot, soal ukuran, juga soal kepantasan. Yang pegang kendali memang hanya beberapa, tapi kita bisa menilai seberapa impas dan pantas. Akil Mohtar, Ketua Mahkamah Konstitusi yang tersangkut suap pemilu kada, bisa dituntut seumur hidup. Kenapa yang mencatut uang makannya rakyat miskin yang sedang terjepit karena pandemi, kok hanya 11 tahun? Repot ini, repot. Tujuan sanksi yang berat adalah memberi efek jerak, agar kita semua siapapun itu ngeri dengan hukumannya, agar siapapun jadi berpikir ratusan kali sebelum berbuat jahat. Kalau hukumannya ringan, tuntutannya enteng, dan masih dikorting sampai 60% begitu, siapa yang kapok? Di mana-mana flash sale itu, diskonan itu, untuk mengundang orang datang dan belanja. Korting hukuman korupsi ini kan jadinya kayak undangan ya. Undangan untuk yuk, belanja yuk. Tapi belanjanya pakai uang rakyat, uang kita-kita juga. Kita lagi yang nombok. Rakyat lagi yang harus urunan lewat pajak, urunan subsidi. Dan ini beneran loh. Jadi, selama rentang 2001 sampai 2015, diperkirakan kerugian negara karena korupsi mencapai 203,9 triliun rupiah. Namun total hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor hanya 10,42% saja atau hanya 21,26 triliun rupiah. Ini belum ngitung biaya sosial dari praktek korupsi. Kalau pakai hitungan ICW itu, 203,9 triliun dikurangi 21,26 triliun, negara masih nombok sekitar 182 triliun lebih. Siapa yang nombokin selisihnya?
Ya siapa lagi selain kamu, saya, kita semua para pembayar pajak. Yang harus kapok kan para koruptor ya. Kok malah lama-lama kayak kita yang kapok ya? Ya baik, saya buka masker karena Bapak lagi di sekolahan. Guru sedang persiapan untuk tatap muka, sehingga sebagian ada yang masuk dan sebagian lagi ada yang dari rumah. Baik, saya yang ganti device ya, Pak. Oke, tapi join lagi ya. Pak. Ya. Apa Zat? Tatap mukanya kapan Pak kira-kira? Apa? Tatap muka. Tatap muka. Mukanya kapan? Nah, tatap muka itu kamu harus ngisi pelatihan dulu. Udah dikasih tahu sama wali kelas kan? Jadi untuk bisa ada tatap muka harus mengisi pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu guru juga sedang mengisi pelatihan. Jadi nanti ada pelatihan secara online dari Dinas Provinsi DKI. Nah, nanti akan ketahuan tuh apakah sekolah kita di ACC atau enggak. Kenapa harus di ACC? Agar bisa tahu kesempatan kita sudah sampai di mana dan bagaimana ya. Oke, saya mulai aja. Sudah jam 1:05. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya nih? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pada siang hari ini. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, kelas 12 IPS 1. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan, karena kesehatan adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi kita. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Serta yang ketiga, kita doakan apabila teman kita, orang tuanya, ataupun kakak dan adiknya sedang sakit, kita doakan agar cepat sembuh. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadiniyah walikulinyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, yang kameranya belum nyala, silakan dinyalakan. Yang kameranya belum nyala, Raditya Alif, kameranya nyalakan. Kamera saya rusak Pak, nggak bisa Pak, harus nyalain. Beneran rusak nih. Beneran Pak. Kalau beneran rusak mah. Ngomong-ngomong, suara saya kalau nanti nggak kedengeran, tolong kasih tahu ke saya ya.
Karena ini lagi di Baik, Pak. sekolahan, khawatir jaringan internetnya nggak stabil. Diinformasikan ke saya apabila suaranya tidak kedengeran. Oke, saya akan absen dulu. Sekarang tanggal 8 bulan 9. Axel, Hadir, Pak. Axel Edra ada. Yasmin Nur, Ada Pak. Yasmin Nur ada. Dara Nadira, Ya Pak. Dara. Ya. Dara ada, oke. Moina, Hadir Pak. Moina ada. Arvin Gani, Arvin, Ada Pak. Arvin ada, oke. Latifania, Ada Pak. Latifania ada, oke. Alira, Ada Pak. Alira ada. Ayasha Luna, Hadir Pak. ada. Zaki Ramadan, Hadir Pak. Zaki ada. Arbin Danendra, Hadir, Pak. Fadil, Hadir Pak. Fadil ada. Rafan Dika, Hadir Pak. Fadil, kamu udah klik GCR yang punya kelas ini belum? Udah Pak, udah join Pak. Udah join lagi ya? Oke. Saya hanya memastikan. Berarti Fadil udah join lagi ya ke GCR yang kelas ini? Udah Pak. Oke, sip. Kemudian Duan, Ada Pak. ada Duan. Oke. Kemudian Afrina, Ada Pak. Afrina ada. Trisna, Nana, Saya Pak. Nana ada. Andrea Najli, Regan, Hadir. Almirai, Hadir Pak. Almirai ada. Izat, Muhammad, ada, oke. Kemudian Samara, Hadir Pak. Samara ada. Nathan Tio, Hadir Pak. Tio ada. Maiza, Clara, Hadir, Pak. Clara Maiza ada. Basil, Basil Aiman, Basil, Basil. Assalamualaikum, Basil. Basil nggak ada. Syarifah Laila, Syarifah. Assalamualaikum, Syarifah. Syarifah tidak ada. Kemudian Rasyad, Sabila Rasyad nggak ada. Rafania, Ada Pak. ya ada, oke. Marcelo, Ada Pak. Marcelo Fawas, Ada. oke. Radia, Muhammad Radia, Hadir Pak. Radia ada, oke. Ahmad Hoiri, Iya, Pak. Hoiri ada. Raditya Alif, Hadir, Pak. Ada. Diego, Hadir Pak. Diego ada, oke. Fahima Hanin, Fahima, Assalamualaikum. Halo Bandung, Fahima. Saya cek di Zoom. Pak Isa Trisna ada izin toilet ya Pak? Ya. Fahima nggak ada. Berarti yang tidak ada Basil Aiman, ada Syarifah, ada Rasyad, sama ada Fahima Hanin yang nggak ada keterangan. Oke, sebelum dimulai kameranya, wajahnya kasih lihat. Ahmad Hoiri Zaki, ini saya ngomong sama bayangan apa? Regan,
Ray kan, wajahnya kasih lihat. Helmi Ray, ini lemari doang sama langit. Helmi Ray, Alira, ini cuman jendela doang. Arvin, Oh, Pak. Avandika, wajahnya kasih lihat. Oke, saya akan mulai. Ini adalah materi yang akan saya jelaskan. Silakan dibuka buku paketnya, halaman 48. Silakan dibuka buku paketnya halaman 48. Silakan dibuka buku paketnya halaman 48. Nah, sekarang kita akan mulai masuk tentang tujuan hukum. Jadi, apa itu tujuan dari hukum? Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian hukum, kemudian juga mengenai apa saja negara hukum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari hukum itu sendiri. Di buku paket itu ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang tujuan hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua saja. Jadi ada dua tokoh yang akan saya jelaskan mengenai tujuan hukum itu. Yang pertama adalah menurut Profesor C.S.T. Kansil, yaitu adalah salah satu ahli di bidang hukum. Jadi nanti kalau kamu ada yang masuk ke fakultas hukum, baik di kampus UI, ataupun UGM, ataupun UNPAD, ataupun kampus yang manapun, nanti akan selalu bertemu dengan Prof. Kansil ini, buku-bukunya ya. Kalau orangnya sih nggak ketemu, buku-bukunya yang akan ketemu. Buku-bukunya banyak kamu temui. Nah, menurut Prof. Kansil, tujuan hukum itu adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus pula bersendikan pada keadilan. Jadi hukum itu harus ada rasa keadilan di dalamnya. Contohnya nih, saya mau nanya ke Diego, nggak ngejawab. Raditya Alif. Ya, ya Alif, Pak. oke. Nih ada contoh kasus. Ya, Ada contoh kasus. Nanti kamu tentukan adilannya Pak. seperti apa. Yang pertama adalah ada nenek-nenek Ya, yang mengambil kayu bakar dari hutan karena dia tidak mampu membeli gas. Harga gas kan sekarang 22.000. Karena dia nggak mampu, akhirnya dia ngambil kayu bakar dari hutan. iya. Ditangkap Terus Pak. oleh polisi hutan. Kemudian dilaporkan ke polisi hingga akhirnya diadili di persidangan. Seandainya kamu jadi hakim, apa yang akan kamu lakukan terhadap nenek-nenek itu? Terhadap nenek saya bakal tetap hukum dia Pak, tapi dikasih keringanan. Oh, tapi tetap dikasih dihukum. keringanan. Iya. Gimana? Ulangi lagi. Tetap dihukum, tapi saya kasih keringanan gara-gara kan dia nggak punya, maksudnya kan dia orang yang nggak punya apa-apa gitu Pak. Jadi kayak saya kasih keringanan, misalnya kalau misalnya dia plead ngajuin plead, saya bakal kasih kalau misalnya kayak 2 tahun setahun gitu. Kalau yang kayak di berita gitu Pak, yang minyak kayu putih itu nggak ini sih, nggak make sense. Nggak kayak nggak nalar aja.
Oke, mantap. Pak. Raditya Alif, saya tulis nih. Saya kasih tambahan nilai PAK. Ya, Alif itu sudah melakukan analisa hukum. Itu yang namanya analisa hukum. Jadi keadilan itu ternyata bentuknya yang tadi Alif sampaikan. Nenek-nenek itu memang bersalah, tetapi karena ada klausul ataupun karena ada penjelasan di belakangnya, makanya nenek-nenek tersebut melakukan hal itu. Nah, hakim memang harus seperti itu. Dia mengadilinya dengan hati nurani, dengan rasa kemanusiaan. Jadi yang Alif sampaikan itu betul. Bagaimana seorang hakim mempunyai rasa empati, mempunyai rasa sikap sosial, dan rasa keadilan yang tinggi. Itu tujuan hukum menurut Kansil. Seandainya ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka seharusnya ditanyakan dulu latar belakangnya seperti apa. Barulah nanti diputuskan hasilnya, kemudian diputuskan hanya ataupun rewardnya seperti apa. Nah, yang berikutnya tujuan hukum menurut subjektif. Tujuan hukum itu kalau menurut subjektif adalah mengabdi kepada negara. Jadi bagaimana sebuah negara bisa aman, bisa tentram, bisa terkontrol, bisa adil kalau ada hukum di sana. Jangan sampai nanti sebuah negara bisa menjadi hukum rimba di sana. Contohnya kayak di Afghanistan nih sekarang. Bayangin di Afghanistan, presidennya kabur untuk luar negeri itu. Iya. Kenapa bisa kabur? Karena takut dengan Taliban. Taliban lah yang menguasai wilayahnya hingga sekarang. Hukum yang dipakai adalah hukum Taliban. Sehingga kadang-kadang kalau yang saya baca dari Detikcom minggu kemarin, ada seorang yang hanya dia profesinya sebagai penyanyi. Menurut hukum Taliban, penyanyi itu nggak boleh. Akhirnya diseret, dieksekusi tanpa peradilan. Berarti di sana hukum rimba yang berjalan. Yang kuat, dialah yang akan menguasai dan menjadi pemimpin. Nah, di Indonesia jangan sampai tuh kayak gitu. Jadi bagaimana Presiden Jokowi dengan Panglima TNI, dengan Kapolri. Coba saya mau tanya nih, jangan-jangan ada yang nggak tahu nih. Helmi Ray. Ya, Panglima TNI sekarang namanya? Panglima TNI sekarang, Pak. Ya, Panglima Hadi TNI Cahyanto. sekarang. Panglima TNI, jangan sampai nggak tahu. Ini ya, Pak. Yang Siapa? Hadi Wijayanto. Pak. ini, Pak. Apa namanya? Ini saya nanya ke Helmi Ray. Yang angkatan laut kan apa yang mana nih? Banyak, Pak. Angkatan Udara dia. Oh iya, angkatan udara. Hadi Pak. Siapa namanya? Ardi. Bukan Hardi, Hadi. Siapa? Pak Hadi. Iya, Pak. Wiranto. Oke. Wiranto, bukan, udah nggak jadi menteri. Ini ya, Pak. Siapa Ardi Pekik? Siapa? Prabowo menteri. Luhut. Pekik. Axel, siapa nama Hadi Cahyanto, Panglima Pak. TNI? Siapa? Hadi Cahyanto. Hadi. Mulyani, Hadi Pak. Cahyanto. Iya, betul kata Mulyani, Axel Pak. tuh. Itu Panglima TNI. Coba yang perempuannya nih. Saya ke Jasmine. Dikirain Min. Pekik. Iya, Pak. Pri sekarang siapa namanya, Min? Kenapa, Pak? Kapolri itu Kepala Polisi Republik Indonesia sekarang siapa? Oh, ini saya tahu nih, Pak. Ira ya, Pak? Ira Apa tuh? Ira Suhira. Min, Jasmine. Siapa Kapolri? Kepala Kepolisian Republik Indonesia sekarang siapa? Sigit, Pak. Tadi Sigit. tadi Axel yang ngejawab ya. Iya, Pak. Ayo Min, Kapolri sekarang siapa Min? Pak Sigit, Pak. Sigit. Ini ya, Pak. Siapa namanya? Tadi tuh udah bener tuh. Ijat bacot dah.
Min, ayo Min, sama Min. Ikat chat. Pak Nardi, Pak. Pak Nardi. Gak boleh tuh. Kacau ntar ya Pak, kalau dia mimpin ya Pak. Min, ayo Min. Cokro Diat Moju bukan, Pak. Bukan, Kapolri sekarang tadi udah benar tuh. Ahmad Yani, Pak. Ahmad Siapa sih, Yani. Pak? Ahmad Yani. Nggak tahu. Tito Kardashian Pak. Wah, itu mah udah jadi menteri dalam. Kapolri sekarang Pak Sigit Jaket, Pak. Kristianto. Travis Sigit. Scott, Pak. Tadi Izzat ya yang ngomong ya. Jadi itu. Nah, TNI sama kepolisian itu yang berperan untuk menjaga keamanan dan menjaga hukum di Indonesia. Pak. Ya. Next Panglima siapa, Pak? Nah, bagus nih rahasia pertanyaannya. Saya tulis dulu nih. Bagus nih rahasia pertanyaannya. Jadi gini, kita akan melihat dulu nih sejarah TNI di Indonesia. Dulu itu namanya kan ABRI ya, Angkatan Senjata Republik Indonesia. Kepolisian masuk ke sana ya kan. Nah, waktu zaman Orde Baru, ABRI itu panglimanya selalu dari Angkatan Darat. Selalu. Nah, biasanya yang dari Panglima ABRI akan langsung naik menjadi Menteri Pertahanan ataupun jadi Wakil Presiden. Itu zamannya Soeharto, Orde Baru. Nah, setelah reformasi, ABRI berubah menjadi TNI. Nah, semenjak reformasi biasanya akan di-rolling tuh. Pertama misalkan matra Angkatan Darat. Setelah itu Angkatan Udara, setelah itu Angkatan Laut. Nah, itu setelah reformasi. Sekarang Panglima TNI sekarang itu dari Angkatan Udara. Nah, berarti kan tinggal dua lagi kan, apakah dari Angkatan Darat atau dari Angkatan Laut. Nah, semuanya ada di tangan Presiden. Presidenlah yang menentukan siapa yang berhak menjadi Panglima TNI. Iya, tapi berita di media massa, baik dari Detikcom, Andika Perkasa, Pas, nah mengerucut atau mengarah kepada Kasat. Andika Perkasa ya, Kepala Staf Angkatan Darat, Pak Andika Perkasa. Tapi selain itu ada juga dari Angkatan Laut atau Kasal. Jadi calonnya biasanya lebih dari satu. Nanti akan disepakati dan diputuskan oleh Presiden. Ya, nah, Pak, tetapi ya gimana Syat? Kalau yang katanya masalah katanya apa sekarang jatahnya Angkatan Laut gitu-gitu tuh gimana, Pak? Gimana? Katanya sekarang jatahnya Angkatan Laut kan? Iya, itu kan yang tadi saya bilang. Setelah reformasi memang ada jatah bergilir lah Angkatan Darat. Pak, saya mau nanya, Pak. Sekarang itu memang jatahnya Angkatan Laut. Karena Angkatan Darat, Pak Gatot Nurmantio sudah pernah. Angkatan Udara sekarang. Nah, tinggal Angkatan Laut. Nah, ini semuanya tinggal menunggu keputusan Presiden. Tapi isu-isunya yang beredar di lapangan itu mengarahnya ke Andika Perkasa. Tetapi nanti akan bisa kita lihat perubahannya ataupun perbedaannya ya. Tapi Andika katanya udah mau pensiun, Pak ya? Iya, bulan November apa Oktober. Pak, bukannya ntar dia jadi Panglima, Pak? Siapa? Marcelo? Bukannya ntar dia jadi Panglima, Pak? Kalau Panglima bisa saja, tetapi nanti kan itu semuanya ada di tangan Presiden. Oke, bagus. Rasyad pertanyaannya, analisanya tentang TNI. Karena memang itu merupakan sesuatu yang bagus sekali untuk dianalisa. Karena gini, ternyata Pak Andika ini dia adalah menantunya ada seorang tokoh, saya lupa lagi namanya. AM Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono. Nah, Pak Andika Perkasa ini menantunya. Nah, Pak Hendro Priyono dekat sama Pak Jokowi. Jadi isu itu yang kemudian beredar di lapangan. Tapi kalau sesuai dengan urutan, seharusnya sekarang jatahnya Angkatan Laut. Nah, nanti kita tinggal lihat aja
Jokowi arahnya kemana? Berarti ntar si itu dong Pak, si Yudo. Jadi kita lihat arahnya mau kemana. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ciri negara hukum. Tadi kan kita sudah membahas tentang tujuan. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi ternyata di dunia ini ada dua aliran hukum. Ada aliran Anglo-Saxon dan ada aliran Eropa kontinental. Bedanya apa? Kalau Anglo-Saxon itu HAM-nya itu ada di paling bawah. Kalau Eropa kontinental, HAM-nya itu yang paling atas. Makanya kedua aliran ini di lapangan berbeda di dalam penerapannya. Kalau Anglo-Saxon itu contohnya begini. Tanya Pak. Apa Izat? Pak, Bapak setuju nggak Pak Jokowi 3 periode Pak? Enggak. Ya nih, bagus Jat, pertanyaannya Jat. Izat, saya tulis dulu nih Izat. Bagus pertanyaan. Pak Jokowi 3 periode. Oke, kamu mau dijawab secara hukum atau secara politik nih? Oke, saya jawab dua-duanya aja deh. Jadi gini, kalau secara politik yang namanya aturan itu dibuatnya oleh DPR, oleh MPR, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ketika memang sudah ada rencana. Rencana itu maksudnya sudah ada arah menuju ke sana. Dengan dasar pertama adalah pandemi. Gara-gara pandemi kan bisa saja itu jadi 1 tahun yang akan datang ataupun 2 tahun yang ya. Jadi nambah itu bukan berarti jadi 3 periode. Jadi hanya nambah 1 tahun atau 2 tahun. Nah, yang kedua bisa saja nanti konstitusi kita oleh MPR. Nah, tetapi secara langsung Pak Jokowi menolak hal itu. Jadi Pak Jokowi langsung menolak. Saya tidak setuju dan saya tidak siap untuk jadi presiden 3 periode. Nah, kalau berbicara tentang hukum, aturannya sudah jelas. Presiden itu maksimal 2 periode. Kayak Pak SBY itu sudah tidak bisa. Pak Jokowi itu sudah tidak bisa. Nah, makanya ini semuanya kalau dilihat dari politik bisa saja terjadi. Tapi kalau berbicara tentang hukum, tentang aturan, maka tidak bisa. Ibaratnya begini, misalkan Rasyad misalkan sebagai kepala sekolah. Rasyad mau teman-teman ataupun anaknya naik kelas. Makanya Rasyad membuat aturan. Siapa yang memberikan nilai di atas 80, Bapak Ibu misalkan kayak gitu. Itu bisa aja. Aturan diubah. Banyak presiden yang merubah aturan konstitusinya. Kayak negara Guinea yang baru terjadi kudeta di benua Afrika. Itu presidennya merubah aturan sendiri. Dia kan sudah 2 periode. Ketika mau selesai, dia panggil tuh anggota DPR. Negara Guinea. Saya mau ubah undang-undang. Ini saya kasih uang. Akhirnya diubah. Akhirnya jadi presiden seumur hidup. Akhirnya tentara Guinea nggak setuju. Melakukanlah kudeta. Presidennya diculik, kemudian diumumkan, dibubarkan. Nah, itu yang terjadi. Banyak presiden ataupun kepala pemerintahan yang tergiur oleh harta dan tahta, akhirnya berusaha mempertahankannya dengan mengubah aturan konstitusi yang berlaku. Mungkin kamu pernah ngedengar Muammar Gaddafi? Iya, Pak. Muammar Gaddafi itu sama, dia itu pangkatnya kolonel saat melakukan kudeta. Ketika melakukan kudeta di Libya, pangkatnya hanya kolonel, belum bintang, belum jenderal. Tetapi akhirnya berhasil. Makanya di Libya, waktu zaman Muammar Gaddafi, nggak ada tuh yang namanya pangkat jenderal. Paling tinggi kolonel. Iya.
Karena kalau ada yang jenderal berarti di atas presidennya, semua pangkat militer waktu zaman Muammar Gaddafi di Libya hanya sampai mentok ke letnan ataupun mayor, kapten, nggak ada yang sampai kolonel. Kayak gitu. Itu yang terjadi dengan aturan. Makanya Indonesia, kalau kata saya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Aturan tetap harus ditegaskan. Kalau yang memang aturannya 2 periode, ya sudah 2 periode. Karena kalau dilanggar, kita akan kembali lagi ke orde baru, di mana mengalami yang namanya otoriter. Otoriter itu semuanya tergantung bagaimana penguasa. Oke? Nah, ini dasar hukumnya. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 1 ayat 3, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 1. Saya mau nanya nih ke Moina. Moina. Iya, Pak. Moina, coba kamu buka internet, kamu baca ini pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat 3. Yang pasal 1 ayat 3 kamu baca. Karena ini pasti keluar nih di TTS nih. Ayo Moina, dibuka internetnya, dicari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ini bukan, Pak. Gimana? Negara hukum mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Oke, bagus Moina. Ayat tulis dulu. Moina. Ya, jadi pasal 1 ayat 3 adalah negara hukum atau bahasanya Rechtsstaat. Oke, terima kasih Moina. Yang berikutnya saya mau ke siapa? Saya mau ke Duan. Duan nggak ngejawab, Duan. Saya ke Arbin. Ya, Pak. Arbin, coba kamu cari di internet pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kamu bacakan. Pasal 27 ayat 1. Ya, itu Pak isinya. Ya, isinya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, mantap Arbin. Saya tulis Arbin. Oke, bagus Arbin. Jadi di pasal 27 itu disebutkan bahwasanya warga negara Indonesia harus mematuhi dan taat kepada aturan ataupun hukum di Indonesia. Oke, Arbin. Terima kasih. Ini pasti keluar nih di PTS besok. Nah, ini ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, bersumber kepada Pancasila, kemudian berkedaulatan rakyat, kemudian berdasarkan sistem konstitusi. Ini sebenarnya tidak usah dihapuskan saja, tapi kamu harus memahami. Itu pasti dasarnya Pancasila. Kemudian rakyatlah yang kemudian sistem konstitusi kita yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang berikutnya ini ada yang namanya perlindungan dan penegakan hukum. Bedanya apa, Pak? Contohnya ini tiang bendera nih. Pulpen ini anggap tiang bendera. Kalau perlindungan hukum berarti tiang bendera ini dikasih pagar nih, dilindungi. Itulah yang namanya perlindungan hukum. Kalau penegakan hukum, ini tiang bendera nih,
Dia mau miring nih. Kemudian ketika sudah miring, dikasih penahan biar tetap kokoh. Itu namanya penegakan hukum. Jadi ada perlindungan hukum dan ada penegakan hukum. Hasil baru join jam segini. Oke, nah ini ada yang namanya upaya preventif dan ada yang namanya upaya represif. Coba saya mau ke Regan. 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 Kenapa, Pak? Regan, ini ada contoh kasus nih. Ada polisi nangkep pencopet di terminal Blok M. Itu termasuk preventif atau represif? Represif, Pak. Kenapa? Iya itu di contohnya itu, Pak. Ditangkapnya pelaku kejahatan. Bagus Regan, saya tulis dulu nih. Regan. Andrea Nazli Regan. Ya, jadi ketika polisi melakukan upaya penangkapan ataupun KPK nangkep koruptor, berarti itu namanya represi. Satu lagi saya mau ke Latifania. Latifania, ini contohnya nih. Aisyah sebagai guru PKN menjelaskan tentang hukum. Itu termasuk represif atau preventif? Preventif. Kenapa preventif, Latimani? Karena pencegahan gitu, Pak. Karena pencegahan. Oke, bagus. Ya, jadi itu ya, ada yang namanya preventif. Pak Isa. Ya, gimana? Saya mau tanya. Oh, bagus nih. Saya senang nih kalau ada yang nanya. Ini kan masalah perlindungan sama penegakan hukum di Indonesia. Ya. Bapak tahu yang baru-baru ini kasusnya Bansos? Oh, Bansos. Iya, kan itu katanya ada penambahan hukum sampai 12 tahun kalau nggak salah. Cuma karena itu dibully. Menurut Bapak gimana? Oke, bagus Axel. Kamu hebat. Ini saya tulis dulu. Axel bertanya. Oke. Jadi gini, kalau yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat hukum itu dari segi yang politis. Ada yang namanya politik. Jadi hukum dibuat oleh politik. Kasus yang Bansos, ex-menteri itu merupakan upaya hukum yang diatur oleh politik. Ya logika sederhananya, hanya gara-gara dibully si Mr. X ini akhirnya hukumannya jadi ringan. Padahal KPK dari awal sudah bilang, jika ada orang yang melakukan korupsi dana bansos, maka hukumannya bisa hukuman seumur hidup. Tapi nyatanya, prakteknya tidak seperti itu. Kenapa seperti itu, Pak? Karena hukum itu dibuat oleh politik. Kayak tadi tuh, presiden bisa diperpanjang. Karena hukum dibuat oleh politik. Nah, apa yang harus kita lakukan, Pak? Sebenarnya, sebagai seorang rakyat Indonesia, kita punya kekuatan. Yang namanya people power. Kekuatan rakyat. Ya, ada mahasiswa, ada guru, ada masyarakat kelas menengah, ada pelajar, kemudian ada Bapak Ibu guru itu bisa melakukan protes. Nah, tetapi permasalahannya adalah sekarang ketika melakukan protes kadang-kadang suka dianggap melakukan perlawanan kepada pemerintah. Endingnya akhirnya adalah ditangkap. Nah, itu yang memang menjadi kekhawatiran dari para masyarakat Indonesia yang ingin melakukan oposisi kepada pemerintahnya. Nah, menarik nih pertanyaan dari di akhir nanti saya akan menyuruh kamu membuat karikatur tentang hukum. Kebetulan pertanyaan dari Axel ini
Jadi saya ingin ngelihat nih, waktu KD1 kan kamu sudah psikomotoriknya, keterampilannya berbicara. Kan saya ingin melihat gaya kamu untuk menuangkan ide keresahan terkait dengan hukum di Indonesia dalam bentuk gambar. Jadi kamu silakan nanti buat karikatur tentang Indonesia. Karena kenapa? Karena tidak semua orang, sekali lagi, tidak semua orang ada juga yang jago dalam menggambar. Makanya kalau yang sudah bisa kirim ke WA saya. Nah, contohnya lagi nih, saya ada sebuah film nih yang ingin saya tampilkan ke kamu terkait dengan kritik sosial. Mungkin kamu yang pernah jadi tentang bagaimana masyarakat melakukan kritik sosial terkait dengan sistem saat ini. Sekali lagi, karikatur utamanya negatif ya, ada yang positifnya juga. Ini contohnya nih. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi Istana Family. Oke, itu filmnya terkait dengan karikatur. Nah, tadi ke pertanyaan Axel, kenapa hukum seperti itu, Pak? Karena memang ada oknum yang nah, ingat, oknum itu sebagian kecil ya. Tidak semua hakim seperti itu, tidak semua jaksa seperti itu, tidak semua polisi seperti itu. Tetapi oknum saja. Nah, oknum ini kalau tetap dibiarkan, ini yang berbahaya, akan menularkan kepada teman-temannya. Makanya harus dikritisi, harus diinformasikan. Kayak gitu. Makanya sekarang masih ada waktu 15 menit lagi. Silakan kamu bikin karikatur penegakan hukum di Indonesia. Kemudian nanti kirim ke WA saya. Karena saya yakin tidak semuanya pede dengan gambarnya. Jadi silakan kamu bikin karikatur tentang penegakan hukum di Indonesia, difoto, kirim ke WA saya. Kayak Axel nih, Axel kemarin udah. Ya, silakan, masih ada waktu 15 menit. Silakan dibuat karikaturnya. Harus gambar, Pak, berarti. Karikatur itu nggak harus gambar. Contohnya misalkan ada tulisan misalkan P, hanya huruf P aja, kemudian disilang. Berarti kan itu dilarang parkir. Contohnya lagi misalkan ada gambar ataupun ada tulisan smoking, garis miring, berarti dilarang merokok. Nah, kayak gitu, itu karikatur juga termasuk. Jadi kamu tinggal membuat misalkan ada gambar ataupun ada tulisan kejaksaan. Nah, kemudian bisa aja nanti di sampingnya ditulis no politik money, tidak ada politik uang, misalkan kayak gitu. Ya, ayo silakan, masih ada waktu 15 menit. Saya dari karikatur ini sebenarnya yang ingin saya ambil nilainya adalah terkait dengan pesan kamu, kegalauan kamu terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Jadi kan tidak semuanya saya yakin yang memang pandai berbicara. Nah, ada juga yang memang pandai menggambar. Makanya ingin saya lihat ke arah sana. Silakan ditulis. Kalau sudah difoto, kirim ke WA saya.
pakai masker ya, dan saya mute. Alira sudah masuk gambarnya. Yang sudah saya jawab oke, berarti nilainya sudah saya input ya. Kalau belum dijawab, berarti belum diinput. Udah kan, Pak? Ya, Arbi, Axel, maaf. Axel. Pak, ini gambarnya mesti manual, Pak. Emang kamu jago dari Canva? Kalau memang boleh, tapi jangan ngambil dari Google. Kagak, enggak, Pak. Kalau buat sendiri boleh, Pak. Kalau digital gitu. Boleh, kalau kamu memang komputer Canva ataupun yang lain boleh aja. Oh, yaudah, Pak. Makasih, Pak. Iya, asalkan bukan ngambil dari Google ya. Karena saya punya Pak Umam yang jago terhadap karikatur. Jadi jangan ngambil dari, boleh nyontoh, tetapi Oh, kayak bikinnya kayak gitu aja, Pak. Pak, bikinnya kayak gitu aja, Pak. ya, kenapa? Bikinnya kayak gitu aja, Pak. Ya, saya nggak ngelihat bentuk gambarnya jelek atau bagus. Yang saya lihat adalah tentang penegakan hukum di Indonesia, ya. Gambarnya jelek juga nggak apa-apa. Yang penting pesannya. Di aplikasi apa, Pak? Ada yang namanya Canva. Ada yang namanya aplikasi Canva. Oke, baik. Sudah waktunya sudah habis. Kalau yang belum, silakan nanti kirim ke saya ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak. Ini saya end meeting semuanya ya. Selamat istirahat. Jangan lupa dikumpul. Dadah semuanya, jaga kesehatan ya.